Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma. Di episode sebelumnya, Kang Dagol menceritakan tentang keadaan di rumahnya Ki Saudagar yang baru saja mengantarkan Gajah Japkeun sampai depan rumahnya kepergian Ki Janan dan juga Ki Jala yang katanya mau pergi ke suatu tempat untuk mencari seseorang yang bernama Eyang Jati Sakti. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Maka kasadayana cara ketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-31. Sudahlah Kakang, walaupun kita sedang menghadapi keadaan yang seperti ini, Kakang tetap harus bisa menjaga kesehatan. Ya, yang penting kita sudah berikhtiar, berusaha. Dan kita harus tenang, Kakang. Terima kasih, Dinda. Perkataanmu sangat menyejukkan hatiku. Saat Ki Malaka ataupun Kiai itu akan berkata lagi dari arah gudang ataupun tempat rumah singgah daripada pekerjanya, terdengar jeritan seseorang meminta tolong. Tolong, Bang Koja, Bang Kempis, tolong dia, tolong. Kiai ataupun Ki Malaka dan istrinya seketika itu merasa kaget, dan dengan hampir bersamaan kemudian keduanya berjalan agak cepat menuju asal suara tadi. Dari pandangan Ki Malaka terlihat dua orang berlari menuju ke arah asal suara yang memang benar saja berasal dari gudang yang bersampingan dengan rumah ataupun tempat yang memang biasa dikhususkan untuk menginapnya para pekerja. Coy, ada apa ini teh? Berteriak begini, mengagetkan orang saja pagi-pagi buta seperti ini. Ini maksud bukan bagi-bagi buta tuh, sudah siang. Salah mengungkapkan kata-kata. Maksud saya pagi-pagi seperti ini gitulah pokoknya. Oh, atuh biji teh, ada apa ini teh? Kata kedua orang pekerja laki-laki yang sepertinya di antara keduanya itu memang bernama antara Ki Mang Kempis dan Mang Koja. Yang dipanggil Bi Icih tersebut kemudian berkata, "Iya, lihat itu. Aduh, tolong. Lihat itu, banyak tikus mati di gudang." Wah, tikus wae ini sampai menjerit-jerit. Memangnya ada yang aneh gitu dengan tikusnya. Ih, lihat tuh kamu Koja. Itu lihat, tikusnya banyak, lihat itu. Kemudian kedua orang laki-laki itu masuk ke dalam gudang yang dimaksud oleh Ce Icih atau Bi Icih tadi. Dilihatnya memang di gudang tersebut banyak sekali tikus-tikus yang mati. Waduh, banyak tikus seperti ini. Ada apa ya, Kempis? Ya juga benar, Waduh, banyak yang aneh sekarang mah. Benar. Nah itu dia. Ini dikata kaget seperti ini. Kalilah. Pada saat itu, Ki Malaka dan istrinya pun sampai di tempat tersebut. Bi Icih, Kang Koja,
Kang Kempis, ada apa sebenarnya? Aden, ini lihat Den, banyak bangkai tikus sepertinya mah baru mati sekarang. Sebab kemarin sore waktu saya menutupkan dan mengunci tempat ini tidak ada tikus yang mati. Tapi sekarang mah kayaknya matinya apa namanya? Aduh. Malam tadi lah pemuda teh. Kemudian pada waktu itu pun segeralah Ki Malaka pun masuk ke dalam gudang. Dia saksikan memang terdapat banyak sekali tikus yang mati di tempat tersebut. Wah, ada apa ini sebenarnya? Biji sebenarnya coba ceritakan ketika Biji menemukan hal ini. Aden, ampun Aden. Bibi teh mau ngambil padi, mau ditumbuk, mau dijadikan beras gitu. Mau ngambil di gudang di sebelah sana. Tapi ketika masuk, kaget Bibi teh melihat tikus yang mati sebanyak ini. Nah, palingan juga kalaupun ada tikus mati di gudang mah paling 1 atau 2 lah. Ini mah sampai, lihat, lebih dari 10 kayaknya, belasan mungkin. Ada 20-nya ini mah. Seperti itu ya. Aduh, terlihat Ki Malaka sepertinya bergumam dan terlihat bingung. Ngaruk bingung teh apa namanya, muram ya, seperti itulah. Kemudian dia berkata, begini saja Biji, kalau di gua atau di tempat beras, apakah masih ada beras yang bisa dimasak? Yang tahu Bibi mah masih ada sebenarnya mah, cuman Bibi teh sareng si Nining mau ya numbuk padi ya buat persediaan begitu, karena sudah hampir habis kalau di gentong nama atau di tempat berasnya, jadi ya mau menumbuk padi gitu. Kalau menurut saya seperti ini Bi, sudah jangan dulu menumbuk padi di sini, ataupun jangan mengganggu barang-barang yang ada di sini. Saya khawatir ada sesuatu di sini. Kalaupun masak, silakan masak yang ada di dalam rumah saja. Itu pun harus dicuci dulu dengan bersih. Intinya seperti ini Bi, kalau ada apa, setiap makanan yang akan dimasak harus dicuci dulu dengan bersih. Usahakan air cuciannya dicampur dengan garam dulu. Nah, direndam dulu dengan air garam. Kemudian setelah itu baru dicuci seperti biasanya. Kenapa seperti itu Den? Ya, patuh saja Bi, turut saja dulu, nanti saya akan jelaskan. Kemudian Mang Kempis, Mang Koja, tolong itu bangkai-bangkainya dibuang saja. Kemudian kalau setelah membuang bangkai-bangkai ini, tutup lagi rapat-rapat gudangnya, dan jangan lupa Ki Kempis dan Mang Kempis dan Mang Koja pun harus cuci tangan, dan juga kalau bisa kalian saja mandi. Saya khawatir ada kuman ataupun penyakit yang ya berada di tempat ataupun di gudang ini. Iya Tuan. Iya Tuan. Kalau sudah selesai jangan dulu pada makan, jangan dulu pada minum. Temui dulu saya di depan. Kalau sudah selesai segera mandi, jangan dulu makan, jangan dulu minum. Temui saya di depan. Jelas? Oh jelas Tuan. Iya jelas Tuan. Sama Bi Ici juga ya. Kalau bisa mah belum nanti masuk ke dalam rumah, cuci tangan dulu, kalau bisa mandi dulu aja, tidak apa-apa. Ujang kenapa seperti itu? Nurut saja Bi, nanti saya akan jelaskan. Ya sudah, kalau begitu silakan semuanya kerjakan apa yang tadi saya perintahkan. Oh ya banget Ujang. Oh ya. Kemudian para pekerja itu pun segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Ketika itu mendekatlah istri daripada Ki Sodagar ataupun Ki Malaka. Kakang, sebenarnya ada apa? Begitulah pertanyaan yang keluar dari mulut istri sang saudagar ataupun Ki Malaka. Dinda, untung kamu kesini sendiri. Mana anak-anak? Itu di dalam, diasuh sama teteh-tetehnya dan salah satu si Ambu yang suka mengasuh. Cepat kembali ke dalam rumah, jangan dekat-dekat ke sini. Ayo sama kakang diantar. Tapi kakang tidak bisa jauh, jangan
tidak bisa jauh-jauh dulu dari tempat ini karena kakang masih khawatir. Tapi Dinda juga tidak boleh jauh-jauh dari rumah. Kalau diusahakan jangan terus keluar rumah saja. Hah? Ada apa kakang? Nurut saja apa yang kakang sampaikan. Iya kakang. Dengan tidak banyak bicara, kemudian sang istri Ki Malaka pun kembali ke dalam rumah. Kali ini dia masuk melalui pintu samping yang memang lebih dekat dari tempat tersebut. Istri Ki Malaka kemudian melaksanakan perintah suaminya. Dia segera menutup semua pintu, terutama pintu depan, dan menyuruh semua anak-anaknya masuk ke dalam rumah. Sedangkan Ki Malaka setelah dia pasti melihat istri dan keluarganya kembali masuk ke dalam rumah, dia pun kembali mendekati gudang, melihat pekerjaan yang dilakukan oleh Mang Kempis dan juga Mang Koja. Begitu pula melihat pekerjaan yang dilakukan oleh Ce Ici Teang. Para pekerja ini setelah melaksanakan tugas-tugasnya, kemudian mereka pun langsung mencuci tangan. Bahkan Mang Kempis dan Mang Koja langsung mandi seketika itu juga, menuruti apa yang diperintahkan oleh tuannya. Setelah semuanya dianggap selesai, kemudian seluruh orang-orang yang berada di lingkungan rumahnya Tuan Saudagar itu masuk ke dalam rumah. Kemudian Ki Saudagar selanjutnya mengumpulkan orang yang berada di rumahnya tersebut, yang masih tinggal di rumahnya tersebut, berkumpul di ruang tengah. Setelah dirasa semuanya berkumpul, kemudian Ki Saudagar ataupun Ki Malaka selanjutnya berkata, Adinda, pekerja kita yang masih berada tinggal di rumah kita berapa orang semuanya? Kalau tidak salah cuman Ki Koja, Mang Koja, Mang Kempis, Ce Nining, dan juga ini Ce Ici. Kemudian anak-anak kita sama Akang sama Dinda sekarang. Yang saya tahu kemarin ada beberapa orang lagi. Itu mah pekerja-pekerja yang emang tidak selalu tinggal di sini, Kang. Dan saya suruh kemarin itu pulang dulu. Memang keadaan di rumah lagi agak tidak enak, jadi saya suruh pulang dulu saja. Begitu, Kang. Ada apa memangnya? Oh, baguslah kalau begitu. Memang di rumah kita pada saat ini dalam keadaan cukup berbahaya. Memangnya ada apa, Kang? Begini, Kakang rasa barang-barang yang ada di gudang kita semuanya sudah tercemar. Mungkin ada yang memberikan racun atau lain sebagainya. Kalau kita mengkonsumsi ataupun memakan makanan yang berada di dalam gudang, saya khawatir itu sudah tercemar dan juga nanti akan meracuni kita. Tikus saja hampir banyak yang mati. Kalau sampai kita memakan makanan yang berada di dalam gudang seperti beras ataupun bahan-bahan yang lainnya seperti bumbu, takutnya racunnya termakan oleh kita. Bahkan tadi Kakang sudah minta ya Mang Kempis, Mang Koja, setelah beres-beres di sana segera cuci tangan dan lain sebagainya. Itu untuk menghindari racun tersebut yang nempel ke dalam tubuh kita. Karena ini mah saya yakin ulahnya ilmu-ilmu demit. Maksud Kakang gimana? Sulit menjelaskannya. Hanya saja pada saat ini memang kita harus benar-benar waspada. Salah-salah akan terjadi lagi korban jiwa yang akan menimpa kepada kita. Amit-amit atau Kakang gitu mah. Ya, makanya harus berhati-hati. Tidak lama setelah Ki Malaka berkata demikian, dari depan rumah terdengar seseorang uluk salam ataupun berteriak akan bertamu dari luar pagar pintu depan. Sampurasun, tuan, adakah tuan di rumah? Ki Jala ada di rumah. Orang-orang yang berada di dalam rumah pun seketika itu
hampir semuanya menoleh ke arah suara tersebut. Kemudian Mang Koja berkata, Tuan, itu mah sepertinya Kang Sarimin, Mas Sarimin, salah satu penjaga gudang kita di pelabuhan. Saya mah tidak kenal. Coba disuruh masuk ke sini. Boleh Tuan, tapi apakah sebelum masuk dia harus cuci tangan dan juga mandi dulu seperti saya pada waktu tadi gitu? Tidak perlu. Tapi jangan disuruh masuk ke dalam, suruh saja berada di teras saja. Nanti saya akan menemui dia. Sebenarnya ada apa? Ya Tuan, kalau begitu bukakan dulu pintunya. Kalau memang dia pekerja kita atau orang yang kita kenal. Baik Tuan. Kemudian Mang Koja segera membuka pintu dan langsung menuju ke arah pagar bagian depan. Sesaat itu kemudian Ki Malaka ataupun Ki Saudagar berkata, yang lainnya tetap tinggal di sini, jangan dulu ada yang keluar. Saya harap tidak ada dulu yang keluar. Kalaupun ada kegiatan, lakukan saja kegiatan itu di dalam rumah. Jangan sampai ada yang keluar, baik itu mau pintu belakang ataupun pintu depan. Kalaupun ada memang keperluan harus keluar, tolong minta izin dulu kepada saya. Semuanya paham? Paham. Tidak, keamanan di rumah, tolong Dinda bisa membantu. Dinda Kakang percayakan untuk menjaga anak-anak kita. Ya Kakang mau pergi dulu ke depan untuk menemui tadi siapa tadi teh? Mas Sarimin Tuan. Iya Mas Sarimin. Iya, Kempis ayo ikut ke depan. Iya Tuan. Kemudian Mang Kempis dan juga Ki Malaka pergi ke ruangan depan ataupun ke teras rumah. Keduanya memandang ke arah Mang Koja yang sedang berjalan menuju ke arah mereka. Mang Koja ketika melihat tuannya keluar dari rumah dan berada di teras depan, langsung saja dia berkata, Tiwas Tuan, celaka Tuan, perahu kita tenggelam. Tenggelam, maksudnya gimana? Ya ini ada laporan dari Mas Sarimin, katanya perahu kita ada beberapa perahu kita tenggelam, gak tentu, sepertinya ada yang membocorkan atau gimana gitu. Sudah, tenang dulu. Kang Koja, saya ingin mendengar laporannya langsung dari Mas Sarimin. Kemudian Mas Sarimin dan Mang Koja pun duduk berkumpul bersama Ki Malaka dan juga Mang Kempis di teras di depan rumah. Mas Sarimin, tolong ceritakan dengan jelas apa yang terjadi sebenarnya di pelabuhan. Kemudian yang bernama Mas Sarimin itu pun berkata menjawab pertanyaan dari tuannya ataupun dari Ki Malaka. Jadi begini, orang nate seperti biasa, orang nate berjaga-jaga. Yang di kapal mah tidak banyak orang yang tinggalnya. Kalaupun ada yang dijaganya hanya beberapa. Kalaupun ada barang-barang baru dijaga. Mendengar perkataan Mas Sarimin itu, Ki Saudagar ataupun Ki Malaka agak merenggutkan dahinya, sepertinya merasa aneh dengan jawaban daripada Mas Sarimin ini. Sadar dengan keanehan yang dirasakan oleh Ki Malaka, kemudian Mang Koja berkata, Tuan, emang Mas Sarimin teh dari Pubuara ke sini, katanya asalnya dari Jawa, jadi bahasanya itu Jawanya ada, Sundanya ada, ini Malayunya juga ada, jadi ya seperti inilah. Tapi perkataan mah perkataannya mah bisa dimengerti, hanya saja kata-katanya saya juga suka aneh mendengarnya. Seperti itu. Ya sudah, bagaimana selanjutnya, Mas Sarimin? Ya, nanti dulu atau orang nate lagi ngomong, lagi bercerita. Ini Mang Koja mah
Mang menjawab memotong perbicaraan saya saja. Ya sudah tuh, sok ceritakan. Kemudian ada apa maksud tadi tenggelam kapal teh? Iya, orang teh mau bercerita itu. Saya teh mau laporan kepada Mas Kakang Cala sama Kakang Canan. Tapi ada tidak Kang Canan sama Kang Jalanya? Tidak ada Kang Canan dan Kang Jala mah. Ini ada Tuan Kimalaka ini yang mempunyai perusahaan yang dipercayakan kepada Mas Mang Janan dan juga Mang Jala. Oh ini Tuan. Waduh, selamat datang Tuan. Aduh, saya tidak baru di sini teh, baru bekerja. Aduh, Wilujeng Sumping Tuan. Tuh, dah kamu maaf Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping dah ya oke saya kepada kamu. Ya udah cerita saja. Ini mah Tuan kita yang memiliki perusahaan yang kamu sekarang lagi bekerja di perusahaan itu. Sekarang jelaskan apa yang terjadi di pelabuhan itu. Kamu teh susah-susah banget sih. Sarimin. Oh iya, kurang mati nak mau bercerita makanya. Oh ya udah saya bercerita lagi ini. Tuh ayo bercepatan. Nah, ketika tadi malam itu ya seperti biasanya orang nate jeng rencangan jeng kanca teh ya berjaga saja seperti biasa, tidak bercuriga atau mencurigai atau tercuriga naon gitu. Nah orang nate biasa wae, tapi nate pas tadi cenari teh apa ya pagi-pagi gitu dini hari ya kalau tidak salah mah itu ada laporan dari teman-teman atau rekan-rekan yang sama-sama dari yang menunggu di perahu gitu. Nah perahu kita itu teh ada yang tenggelam, ada yang 2 atau 3 gitu. Gimana itu ya beruntungnya mah tidak ada itunya, tidak ada barang-barangnya. Nah, kalau ada barang-barang nama suka dijaga sama teman-teman atau masa konco-konco gitu. Waduh, tidak jelas perkataanmu ini. Aduh Mas Sarimin, tapi ya sudah saya mengerti tapi maksudnya teh. Terus kemudian gimana? Nah itu dia itu ya cerita teh kurang teh gitunya. Jadi rewas kaget gitunya. Rencang gitunya. Nah konco-konco kayak meminta saya untuk laporan ke sini, cuma kurang ada sieun gitu, takut disalahin gitu, padahal ada orang nate suka ini berjaga mah seperti biasanya gitu. Nah jadi natenya ya saya minta maaf saja tidak bisa menjaga itu perahu. Dan kalau ini perahu udah tenggelam seperti ini nanti kalau mau menyeberang ya harus nyewa perahu yang lain, dan juga kita jadi gimana atuh tuannya. Nah perahu tuan dari 5 itu ada yang 3 itu tenggelam kayaknya seperti nate ada yang membocorkan itunya perahuna gitu. Cerita teh kamu mah kemana-mana berbelit-belit kamu Sarimin. Tapi Tuan jelas Tuan, apakah jelas menurut Tuan yang disampaikan Mas Sarimin ini? Jelas Koja. Ya intinya perahu kita ada yang mungkin tenggelam. Dia Mas Sarimin ini berpikir ada yang membolonginya sehingga perahunya karam. Aduh, sudah jatuh tertimpa tangga. Katuru katimpu kita Mas. Celaka memang. Kijala selang sudah nggak lagi, tidak ada lagi. Bang Koja, begini saja. Bang Koja, jadi saya bingung juga ini. Maksudnya gimana? Kenapa sampai bingung seperti itu Tuan? Begini, kalau saya memeriksa ke pelabuhan, saya khawatir tentang keamanan di rumah. Kalau saya tetap tinggal di rumah, saya tidak tahu jelas keadaan di pelabuhan sana. Jadi saya bingung makanya Kang Koja. Tapi begini saja, Kang Koja sama Mang Kempis tolong bisa menjaga keadaan di rumah.
Mang Koja berada di depan, Mang Kempis tolong jaga di belakang rumah dan juga nanti di gudang. Tapi usahakan tetap berkomunikasi. Gimana caranya saja, jangan sampai sendirilah gitu. Tapi jangan terlalu jauh juga dari rumah. Saya khawatir dengan keadaan keamanan di rumah saya. Saya akan pergi keluar mengikuti Mas Sarimin. Dan kemudian mungkin nanti sebelum sampai ke pelabuhan saya akan mampir dulu ke rumahnya ketua kampung untuk bisa membantu menjaga keamanan di sini. Bagaimana Kang Koja, bisa mengerti apa yang saya maksudkan? Wah, kalau saya mah terserah Tuhan saja. Ya sudah kalau begitu mah. Yuk Mas Sarimin, kita berangkat. Saya ingin melihat keadaan di pelabuhan. Tapi nanti saya mau mampir dulu ke rumahnya Pak Tua Kampung. Mangga engke curakan orang nate nurut saja tak gitulah berenang siap saja lah gitu. Ya sudah lah, yang penting mah ya udah kita berangkat dulu. Mangga. Kemudian setelah semuanya tarapti ataupun sudah selesai, Ki Malaka pun pergi bersama Mas Sarimin ini menuju ke pelabuhan. Di tengah perjalanan, benar saja, Ki Malaka mampir dulu ke tua kampung. Dengan singkat, beliau menyampaikan maksud ataupun meminta pertolongan kepada Pak Tua Kampung. Kebetulan Pak Tua Kampung sedang berada di rumah, mendapat permintaan dari Ki Malaka. Tua kampung itu pun menyanggupi untuk membantu Ki Malaka menjaga keamanan di rumahnya. Walaupun agak heran pada awalnya tua kampung karena harus menjaga rumah dalam keadaan di siang hari. Namun karena sudah diberitahu, sudah tahu kejadian sebelumnya, tua kampung pun segera melaksanakan apa yang diminta oleh Ki Malaka ataupun Ki Sodagar. Selanjutnya, Ki Malaka ataupun Ki Sodagar bersama Mas Sarimin pergi melanjutkan perjalanan sampai ke kota pelabuhan Sunda Kelapa. Di tempat ataupun galangan kapal yang biasa berlabuh, kapal-kapal atau perahu-perahunya Tuan Sodagar ataupun Ki Malaka, memang terlihat ada 3 tiang kapal yang masih terlihat ujungnya, sedangkan perahunya karam di tengah lautan. Dari laporan para pekerjanya yang lain pun, yang sebelumnya juga memang sudah dikenali oleh Ki Malaka, jelaslah sudah bahwa 3 dari 5 perahu yang dimiliki oleh Tuan Malaka ataupun Tuan Saudagar karam, ada yang menenggelamkan. Hanya tinggal 2 perahu, itu pun perahu yang kecil-kecil saja, bukan kapal dagang yang memang ditenggelamkan. Bahkan setelah mendapatkan keterangan dari petugas yang menjaga galangan ataupun pelabuhan kapal, mereka tidak bisa memberikan keterangan karena kejadiannya tidak bisa dimengerti, seperti perahu itu tenggelam begitu saja. Intinya, para penjaga keamanan pun tidak mengetahui siapa pelakunya. Kemudian Ki Malaka memutuskan bahwa memang ada 3 orang pekerjanya yang bertugas untuk bertugas di pelabuhan sebagai tukang ataupun penjaga kapalnya, termasuk Mas Sarimin yang berstatus pegawai baru karena memang Ki Malaka baru mengenalnya. 2 orang yang lain adalah 2 orang yang sudah dikenal oleh Ki Malaka. 2 orang ini tetap dipercayakan berada di pelabuhan. Sedangkan Mas Sarimin kemudian dibawa oleh Ki Malaka untuk membantu menjaga keamanan di rumahnya.
Mas Sarimin pun ikut saja apa perintah yang dititahkan kepadanya dari tuannya itu. Singkat cerita, setelah cukup memeriksa keadaan di pelabuhan, Ki Malaka dan Mas Sarimin pun kembali lagi ke rumahnya Ki Malaka. Sesaat setelah masuk ke dalam rumah, dibukakanlah pintu oleh Ki Koja, gerbang yang membatasi antara rumah dan halaman luar. Seketika itu terdengar lagi teriakan di dalam rumah. "Tolong, tolong, Ki Koja, tolong!" Belum juga berkata apa-apa, Ki Malaka, Mas Sarimin, dan Ki Koja segera menghampiri asal suara itu. Sedangkan Mas Sarimin sebelum pergi dengan tidak melalaikan tugasnya, dia tidak lupa untuk mengunci pintu gerbang terlebih dahulu, pintu pagar terlebih dahulu. Asal suara itu berada di halaman belakang, tempat di mana Mang Kempis berjaga, yang ditemani oleh salah seorang orang suruhan daripada Pak Tua Kampung. Terlihat Mang Kempis sedang memangku seorang laki-laki, sepertinya orang suruhan daripada Pak Tua Kampung yang tergeletak di bawah. "Wah, Mas Sarimin, ada apa sebenarnya?" kata Ki Malaka bertanya kepada Mas Sarimin. Mendengar pertanyaan itu, kemudian Mas Sarimin pun menoleh dan selanjutnya berkata, "Tuan, aduh, alhamdulillah Tuan sudah sampai. Ini itu ujung-ujung si Eben lagi menemani saya. Katanya disuruh oleh Pak Tua Kampung untuk menemani saya di sebelah sini gitu. Tapi ujung-ujung dia menjerit. Kemudian terlihat dia menyentuh kakinya yang sebelah kanan ini. Dan kemudian dia pingsan begitu saja. Saya nggak tahu ini kenapa, saya juga pantakan saya minta tolong." Astagfirullahaladzim, ada apa lagi ini? Dalam keadaan seperti itu, Pak Tua Kampung pun sampai di tempat itu. Ada apa sebenarnya, Tuan? Saya lagi berjaga di sebelah di dalam, lagi bertanya kepada istri Tuan apa yang terjadi di sini. Tapi ujung-ujung ini sudah ada teriakan di belakang. Pak Tua Kampung, saya juga tidak jelas. Ya udah, kalau begitu Mas Sarimin, Mang Koja, tolong di bangku di bawah saja ke dalam rumah. Ayo. Kalau menjaga di sini bagaimana, Tuan? Sudah tidak perlu dijaga. Ayo kita tolong dulu ini. Siapa ini yang sakit ini Mang Eben, memang dia orang suruhan saya untuk menjaga di sini. Ya sudah kalau begitu, ayo gotong bangku semuanya, tolong dibawa ke dalam. Kemudian orang-orang yang berada di situ pun segera memangku ataupun menggendong Mang Eben ini, digendong oleh Ki Mang Kempis dan juga Mang Koja. Dua orang pun cukup untuk membawa satu orang laki-laki dewasa yang tidak jelas sudah pingsan tersebut. Waktunya sudah cukup untuk episode kali ini. Apakah yang sebenarnya terjadi? Ini banyak sekali nih kejadian padahal masih di pagi hari. Kejadian yang menimpa terhadap Ki Malaka ataupun Ki Saudagar. Semoga terhibur dan kita bisa melanjutkan ceritanya di episode selanjutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atas kukang.com. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng.
patepang deui beramio.